Halo, saya Ika Rosnita Dewi, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya hanyalah seorang guru biasa. 10 tahun yang lalu, saya ditugaskan di salah satu SMA negeri di Kabupaten Barito Utara sebagai guru matematika. Pertama kali saya menginjakkan kaki di SMA Negeri 1 Lahi Barat, di mana tempat tugas saya sekarang pada tahun 2014 yang lalu. Saat itu, saya hampir menyerah dan mengundurkan diri. Bagaimana tidak? Saya yang terbiasa hidup dengan fasilitas listrik dan jaringan seluler tersedia 24 jam, tiba-tiba tidak bisa saya nikmati lagi. Jarak sekolah dari rumah saya pun terbilang cukup jauh, sekitar 50 km dengan jarak tempuh hingga 3 jam dengan kondisi yang medan yang menurut saya sangat-sangat susah untuk dijangkau saat itu. Bahkan saya hampir kehilangan anak yang saya kandung. Ya, itu adalah cerita saya 10 tahun yang lalu. Namun, mengapa saya masih bertahan hingga saat ini? Senyum mereka. Senyum murid-murid saya yang membuat saya masih bertahan. Senyum bahagia dan penuh harap untuk mendapatkan pendidikan yang adil di negeri ini. Mereka jugalah yang menjadi alasan saya memberanikan diri untuk mengikuti program guru penggerak ini. Pada mulanya saya sangat-sangat tidak percaya diri. Apakah saya bisa? Apakah saya mampu? Saya hanyalah seorang guru biasa yang tidak memiliki prestasi apapun. Saya hanya seorang ibu dari ratusan anak yang lahir dari rahim perempuan lain. Tahap demi tahap saya lalui. Proses pembelajaran daring saya ikuti, walaupun saya harus pulang pergi 100 km setiap harinya demi jaringan data yang stabil. Bersyukur, medan yang saya lalui saat ini tidak seburuk 10 tahun yang lalu. Bahkan, tak jarang saya mengikuti kegiatan video conference seperti elaborasi konsep di jalan sambil mengendarai motor. Ya, berlomba dengan waktu. Selain menjadi guru, saya juga seorang ibu rumah tangga yang memiliki kebutuhan pribadi. Tugas-tugas di pendidikan guru penggerak sering saya kerjakan di atas pukul 9 malam setelah pekerjaan rumah tangga saya selesai. Bahkan saya belajar hingga pukul 2 atau 3 dini hari. Ya, karena memang jam segitu saya memiliki waktu. Dibilang capek, tentu saja capek. Capek adalah hal yang manusiawi, bukan? Namun, tidak ada alasan saya untuk menyerah. Rasa capek itu pun terbayarkan dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Dan juga rasa bahagia saya bisa berkumpul dengan rekan sejawat yang berpikiran terbuka, guru-guru hebat yang juga menyayangi anak didiknya. Materi-materi yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini sungguh luar biasa. Namun, hal ini juga menjadi sebuah tamparan bagi saya. Selama ini saya berpikir dengan memberikan seluruh pengetahuan yang saya miliki kepada peserta didik telah menjadikan saya sebagai guru yang baik. Namun ternyata saya salah. Banyak sekali aspek yang luput dari pemikiran saya. Dulu saya lalai. Saya menganggap peserta didik hanyalah sebuah kertas kosong yang siap saya lukis dengan apa yang saya punya. Saya lupa, ternyata ada banyak sekali jenis kertas. Ada yang bisa menyerap cat dengan baik, dan ada yang langsung rusak jika salah dalam mewarna. Sama halnya dengan peserta didik kita. Mereka lahir dengan kodratnya masing-masing. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Banyak sekali hal-hal yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak ini. Seperti bagaimana saya memenuhi kebutuhan peserta didik dalam belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana saya memahami dilema etika atau bujukan moral, bagaimana kami dapat mengelola emosi, bagaimana kami menciptakan budaya positif, bagaimana kami membuat program yang berdampak positif kepada peserta didik, dan juga bagaimana saya memiliki pola pikir berbasis aset. Saya baru menyadari bahwa selama ini saya memiliki pola pikir berbasis defisit. Saya selalu mengeluh tentang hal-hal yang tidak dimiliki oleh sekolah kami ataupun kekurangan-kekurangan sekolah, sehingga mata saya seakan tertutup untuk melihat aset-aset berharga di sekeliling kami. Saya baru menyadari bahwa kekurangan-kekurangan yang ada malah menjadikan kita sebagai pendidik yang kreatif dan inovatif. Dalam pendidikan guru penggerak ini tidak ada persaingan. Kami saling berkolaborasi, saling membantu untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Dan pada kesempatan kali ini pula, izinkan saya untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah mendukung saya menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini. Terutama untuk pendamping praktik saya yang siap sedia 24 jam mendengarkan keluh kesah saya, mendengarkan cerita-cerita saya, yang membantu saya menggali potensi yang saya miliki dan mengatasi kekurangan-kekurangan yang saya miliki. Saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada fasilitator saya yang mendampingi pembelajaran saya tanpa menghakimi sedikit. Dan untuk mengakhiri testimoni saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, saya mengajak rekan-rekan semua, para guru-guru hebat, untuk tidak ragu mengikuti program pendidikan guru penggerak untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju dan generasi Indonesia yang lebih baik. Jika saya bisa, kenapa Anda tidak?